Apa penyebab seseorang diundang oleh Rasulullah? Banyak. Satu, orang ini banyak baca sholawat. Banyak baca sholawat. Masuk rumah sholawat, duduk sholawat, berdiri sholawat, tidur, bangun tidur, masuk jamban. Jangan tuh, naik mobil, turun mobil, sholawat terus dia. Ada lagi orang yang rajin sholawat itu anaknya dimudahkan menjadi orang soleh. Apalagi nama anak itu si soleh. Yakin itu, mati pun soleh itu. Ada yang namanya soleh di sini? Yang namanya soleh? Ada nggak? Yang namanya soleh? Nggak ada. Serius? Soleh nggak ada? Hah? Nggak ada. Yang bener? Soleh? Nggak ada. Nggak ada soleh. Duh, nggak ada. Angus. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita limpahkan ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, di pagi ini kita atas izin Allah ditakdirkan bisa menghadiri undangan walimatus safar, walimatul umroh saudara kita Bapak Bukhari MA SPBU apa? SE ya? SEMAH UGD juga nggak ada. Beliau dosen ya, luar biasa ngajar di Pelita Bangsa ya. Tapi kalau di Manakiban tim dapur, wah luar biasa tawaduknya beliau. Nggak ketahuan beliau itu banyak duitnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Bukhari yang insya Allah tanggal 25 kalau nggak salah akan ikut jamaah teman saya yang di daerah Cibarusah Kesono, apa itu namanya teh, Darul Muttaqin, Kiai Abdul Aziz Yapida, Yayasan Darul Muttaqin. Semoga beliau dikasih kelancaran di dalam perjalanannya, bisa melaksanakan ibadah umroh dengan khusyuk, pulang ke tanah air membawa siapa yang bilang oleh-oleh itu? Tadi bilang oleh-oleh ya? Nih goceng. Alhamdulillah. Kubur. Oleh-olehnya apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam, apa lagi? Kurma. Iya, apa lagi? Siwak, apa lagi? Tulis, nggak ada. 1, 2, dah 2 aja. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita limpahkan ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beriring salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada penghulu alam Nabi kita Muhammad, para asatid yang hadir atau yang tidak hadir. Ada Kang Ustadz Abi Rasim Al-Fatur, juga Kang Ustadz Adi Munandar, asatid yang lain yang di sini tidak ditulis
Mudah-mudahan asatid-asatid yang hadir di sini dipanjangin oleh Allah. Panjang apanya? Umurnya, murah rezekinya, berkah-berkah dunia akhiratnya. Amin ya robbal. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang diundang oleh Rasulullah. Tidaklah seseorang berhaji atau umroh kecuali orang ini sudah diundang oleh Rasulullah di sana, di alam sana. Pak Bukhari ditakdirkan oleh Allah 25 Desember jadi ke Madinah, nyampe. Ini kira-kira rusak nggak? Nanti 3 kali lagi ya. Begitu nyampe di Madinah itu ingat bahwa tidaklah Pak Bukhari nyampe di Madinah kecuali sudah diundang duluan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa penyebab seseorang diundang oleh Rasulullah? Banyak. 1, orang ini banyak baca sholawat. Banyak baca sholawat. Masuk rumah sholawat, duduk sholawat, berdiri sholawat, tidur, bangun tidur, masuk jamban. Jangan tuh naik mobil, turun mobil, sholawat terus dia. Harapan besar diundang Rasulullah. Sholli wa sallim daiman ala mana, sholli wa sallim daiman ala mana wal ali wal ashabi ma qad wa'ada wal ali banyak keajaiban sholawat diantaranya. Di samping insya Allah dapat undangan Rasulullah kapan-kapan, ada lagi orang yang rajin sholawat itu anaknya dimudahkan menjadi orang soleh. Apalagi nama anak itu si soleh, yakin itu mati pun soleh itu. Ada yang namanya soleh di sini? Yang namanya soleh? Ada nggak? Yang namanya soleh? Nggak ada. Serius? Soleh nggak ada? Hah? Nggak ada. Yang benar soleh nggak ada. Nggak ada soleh. Duh, nggak ada. Angus, alhamdulillah, insya Allah anaknya mudah menjadi anak yang soleh. Ada orang datang ke Kiai Hamid Pasuruan. Pernah dengar Kiai Hamid Pasuruan wali? Makamnya di depan Masjid Agung alun-alun Pasuruan. Itu ada orang datang ke beliau, oleh beliau diceritain, kamu tahu nggak Kiai Anu sama Kiai Anu anaknya beda nggak? Beda Kiai. Yang Kiai Anu mah anaknya ngaji bisa dia, yang ono mah susah. Yang ono mah susah. Kata Kiai Hamid, Kiai yang ono amalane ngakehaken maca sholawat sehingga anaknya gampang. Kiai ini mah ngamalinnya jal-jalut, hijib-hijib. Makanya keras-keras anaknya main HP. Anak siapa ini? Kayaknya kurang sholawat kayaknya. Tapi insya Allah karena termasuk tim hadro, insya Allah satu saat solehah, insya Allah. Insya Allah. Tuh kan nengok ke sini kan? Insya Allah. Sholawat itu gagah, sholawat itu Pak, gagah. Yang pertama. Yang kedua, penyebab seseorang diundang oleh Rasulullah itu karena di hatinya ada kerinduan kepada Rasulullah. Kerinduan.
Orang yang rindu sama Rasul itu biasanya dimanapun yang diingat Rasulullah. Lagi makan ingat bagaimana cara makan Rasulullah. Rasul makan tangan kiri tangan kanan. Berapa jari? Kita berapa jari? Kagak ingat Rasulullah itu. 3. Jangan dikuah. Kalau makan 3 jari jangan dikuah. Kemudian berasnya jangan beras raskin. Rojo lele, pandan wangi, apa lagi? Yang pulen. Ini yang biar itu beras nasi goreng biasanya. Kerinduan kepada Rasulullah, ketika makan ingat Rasulullah, ketika minum yang diingat cara minum Rasulullah, berpakaian yang diingat cara berpakaian Rasulullah, sehingga kepribadian Rasulullah nempel dalam kehidupan dia. Masya Allah. Pakai cincin yang diingat siapa? Yang diingat batu bacannya. Ada yang pakai cincin di sini? Ada enggak? Nah, goceng. Dua. Udah 2.500, 2.500. Jadi goceng ya. Alhamdulillah. Pakai cincin. Oh, cincin juga tuh, gede tuh. Gede amat cincinnya. Ini obat keselak kayaknya. Betul kan? Itu Pak RW, pinjam cincin sebentar. Bentar dulu. Bentar ya. Ini imitasi apa asli sih? Plastik ya? Oh plastik, bener, kaca ya, beda. Iya kalau ringnya asli. Ini asli. Ini mana? Aceh? Padang. Oh berarti namanya ini apa namanya? Sulaiman. Harus kaya ya. Nah ini obat keselak. Jadi kalau kita makan apem, magol di sini, celupin ke airnya diminum sembuh. Betul? Wah sudah gitu doang. Masya Allah. Dihadirkan dalam kehidupan itu tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang rindu kepada Rasul biasanya sampai ke bawah tidur, bahkan tidurnya pun nyanyi dia. Orang yang rindu Rasul namanya syauk. Apa namanya? Syauk. Tim Hadroh suka ngebawain lagu namanya apa itu? Asikon. Orangnya namanya Asyik. Asikon. Asyik itu orang yang rindu. Syaukun rindu, orangnya asyik. Wah, maka ada kalimat ya asyikol Mustafa. Kira-kira lagunya enak gak ini? Enak. Untuk lagu silahkan ya asyikol Mustafa. Volume diperkecil dulu. Ya, takut ketorekan Pak RW. Ya asyikol Mustafa absir binailil muna. Ya عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى قد راك كاس الصفا 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 وطاب وفد الهنا وطاب وفد الهنا وطاب وفد الهنا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى قد راك كاس الصفا صفا صفا وطاب وفد الهنا وطاب وفد الصفا وطاب وفد الهنا. Alhamdulillah. Orang berhaji itu biasanya di sana sesuai dengan kebiasaan di negara asal, di Indonesia. Ya. Kebawa ke sana biasanya.
Dan amalan-amalan orang yang di sini bisa paralel nyampel ke sana. Nenek-nenek pergi ke Mekah, di rumahnya jarang didoain, ratib untuk baca Yasin, untuk kata anak yang paling tua, lu aja ngedoain emak, sibuk gua, lu aja. Akhirnya si nenek ini di sono nyasar mulu, Pak, nyasar mulu. Tapi kalau didoain nih Pak Buhori, nanti berapa hari Pak Buhori di sana? 9, 12, 9 hari. Kemudian di rumahnya didoain nih sama istri dan keluarga di sini. Insya Allah di sana nggak nyasar. Yang penting jalan ketemu. Nggak nyasar insya Allah. Yang penting jalannya ketemu. Oh, ada orang yang nyasar walaupun sering mondar mandir. Kenal Kiai Sebret? Ahidir Abret kenal kan? Masya Allah, beliau ketika berhaji, berhaji apa umroh itu cerita sama saya. Jamaah di sini ya, saya sama tim travel mau survei, bagusnya masuk pintu mana ke masjid. Nah, maka beliau beserta tim survei daripada KBIH, betul, kelompok bimbingan ibadah haji umroh, survei ke masjid. Begitu pulang lupa pintu mana masuk. Pintu apal, cuman pintu gerbang kan ada nomor 31, 32, 18, 19, lupa. Sampai muter-muter, udah sore baru pulang. Jangan ngomong-ngomong kita sasar ya, begitu kata beliau. Padahal sering itu ke situ. Padahal sering. Kenapa bisa begitu? Hati-hati, suka ada yang namanya istilah sombong. Istilah apa? Sombong. Ada orang tentara, dia ikut hajian. Ketika memantau tawaf, wah cuman tawaf segini mah, wah saya biasa 9 kali, kalau lapangan bola cuman tawaf 7 kali, begitu. Nyampe di sana gempor, kagak bisa berdiri. Hati-hati di Mekah tuh. Teman saya sendiri, orang Paparean daerah Cikarang Pusat, ketika berhaji sama Kiai Haji Yusuf Kamil itu, beliau kan puasa terus walaupun di sana puasanya puasa dalail 3 tahun. Di sana masih puasa, belum hatam puasanya. Orang-orang pada ke rumah sakit, dia ngomong, insya Allah aku mah kagak bakal sakit. Begitu, enggak lama mencret. Sampai belum sempat masuk WC udah war celananya kuning. Jijik nggak kira-kira? Untung ada orang yang kasihan. Oh, Masya Allah. Kenapa? Ada kesombongan sedikit. Beliau cerita sama saya. Masya Allah. Hati-hati di sana. Maka banyakin istighbar. Di sana istighbar. Salawat istighbar. Saya juga pernah nyasar masalahnya. Udah berapa kali saya ini lama sama Haji Arianto, 4 kali berapa kali. Jarang ongkos sendiri, diongkosin orang melulu. Banyakan. Namanya kosasi. Umroh ongkos dikasih. Kan macam-macam orang berhaji itu. Ya ada Nurut Dinas. Gara-gara ikut PDI, ikut Golkar kan. Ikut apa gitu. Diongkos naik haji itu Nurut Dinas. Ada Makmur kan, rumah sama sumur habis digusur, pergi haji juga. Ada Surna, ya gusuran tanah banyak. Kenapa Buhari mah insya Allah beliau itu bukan kosasi, tapi asli ya, dari kocek sendiri. Alhamdulillah berkah insya Allah. Pulang dari haji pulang dari umroh, ini kan umroh sekarang 29 apa 34 ini, 32, berarti hampir di jam-jam tower kayaknya nih. Insya Allah pulang ganti Fortuner atau Alphard. Amin. Mudah-mudahan ya seperti itu. Jadi beberapa hal yang menyebabkan seseorang dipanggil oleh Nabi kita Muhammad. Yang pertama rajin baca. Yang kedua apa tadi? Rindu kepada Rasulullah Muhammad. Yang ketiga, penyebab seseorang diundang Rasulullah, dia pernah melakukan satu kebaikan yang dia lupa.
pernah melakukan satu kebaikan yang dia lupa, dan kebaikan itu dibalas dengan diundangnya oleh Rasulullah. Mana contoh kebaikan yang dia lupa? Tiba-tiba ada janda, ada apa? Janda lewat, yang tua jandanya. Kemudian peletok keseleo, apa? Keseleo. Lalu memanggil istrinya, mah ada apa? Itu si mama keseleo, kamu kan bisa ngurut. Siap, diurut. Nah 2 kali itu kan. Sekali lagi, ternyata si janda emak-emak ini sembuh. Dia berdoa kepada ya Allah, mudah-mudahan si bapak yang tadi nolongi saya lewat istrinya, semoga diumrohin oleh siapa aja, amin ya robbal. Dia nggak tahu bahwa didoakan oleh orang tersebut. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, wallahu alam bisawab, ternyata nasib bagus, dia mendapat undangan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang diundang, yang hadir di sini diundang semua oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pengen ya? Pengen. Kira-kira kalau kita begitu pulang dari sini ada yang langsung ngajak umroh, seneng nggak? Kaget nggak kira-kira? Kalau pengen seneng, pengen kaget, biasakan ngagetin orang. Biasakan Pak. Contoh ngagetin orang, biasa parkir kita lewat kandang roda nih, yang ke PCS masuk 2.000 apa 50.000 apa 100.000? 2.000 kan? 1.000. Kita serah, itu diatur. Nah ketika kita masuk ke PCS atau ke kandang roda, ada Pak Ogah di situ, ceger, bikin tukang parkir kaget 100.000. Kaget nggak dia? Kaget, jangankan dia, kita aja kaget. Begitu pulang, ya Allah, kaget nggak? Salah ngodok ternyata. Tapi oleh Allah diganti nggak kira-kira? Diganti nggak kira-kira? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian, Pak Asep, Asep, Apep, Pak Aep, ada apa Pak Bukhari? Bulan depannya saya mau umroh lagi, antar ya. Siap, cuman ke bandara tuh. Bukan ke bandara Pak Aep. Pak Aep punya itu nggak, apa namanya, KTP? Maksudnya bikin itu ke paspor ya, besok ke Karawang ke bagian itu irigasi. Ya imigrasi ya. Maksud Pak Bukhari gimana? Iya, saya kan kemarin udah nih bulan Desember, Januari depannya insya Allah umroh lagi sama anak istri sekarang mah. Pak Aep ikut ya? Ya insya Allah. Oh masya Allah, bikin paspor sampai hari H pergi. Kira-kira pas diajak umroh kaget nggak? Kaget nggak? Ada nggak yang gitu sama kita? Nggak ada kan? Karena 2.000 mulu tiap parkirnya, 2.000 mulu. Coba kalau sekali-kali jeger 100.000, nanti dibalas oleh Allah. Begitu Pak Bukhari ngajak Pak Aep umroh, pulang tuh ditanya sama istrinya, Pak ngajak siapa? Pak Aep. Aduh salah apa, jangan Pak Aep. Pak Aep Pak Ustadz biasa. Itu aja. Adi Munandar tuh, Abi Rasim ke siapa ke? Ya gimana? Udah disuruh. Nah salahan kan? Tapi tetap berangkat. Kayak tadi ngodok kan salahan kan? Tapi tetap diganjar oleh Gusti Allah. Paham nggak? Pengen dikasih kaget oleh Allah? Biasakan bikin kaget orang lain. Insya Allah kita akan dikagetin oleh Gusti Allah. Insya Allah, amin ya robbal. Jadi yang keberapa tadi tah? Ketiga. Iyalah kita pernah berbuat kebaikan yang kita lupa. Kebaikan itu ternyata diganjar oleh Allah dengan diundangnya kita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ini yang paling luar biasa nih, yang paling cepat.
orang bisa saja diundang oleh Rasulullah, bahkan ini amal paling urgent, ialah berbakti kepada orang tua. Rata-rata orang yang berbakti sama orang tua umrohnya cepet, hajinya cepet. Saya mau nanya ke Pak Bukhari, Pak Bukhari, emak masih ada, bapak masih ada, ngasih emak sebulan sekali, setahun sekali, berapa nominalnya? Nggak apa-apa, WA aja, di WA apa langsung? Berapa ngasih emak biasanya sebulan nominal? Wah, ke bapak berapa? Bapak satu, emak dua. Wah, luar biasa, 3 juta sebulan. Ke emaknya 2 juta sebulan, ke bapaknya berapa? 1 juta. Makanya lain, rumahnya juga putih tuh, lihat. Betul tidak? Masya Allah, nggak kusem rumahnya tuh karena anyar dicet. Bener Pak. Orang yang Abi Rasim, ustadz kita tadi yang kori, subhanallah, waktu bikin pondok kekurangan duit, punya motor namanya NMAX. Apa tuh? Itu maksudnya. Sedekahkan semua, harga 17 juta kalau nggak salah, 16 nih Pak Ustadz. Mana Pak Ustadz Abi Rasim? NMAX kemarin berapa dijual tuh? 15, 17. Yang 16 juta disedekahin jeger, yang 1 juta saya uang dengar, kebagian. Ya kan saya gurunya, kebagian. Ternyata alhamdulillah kobongnya bertingkat dek. Alhamdulillah berangsur sampai sekarang, alhamdulillah. Ternyata lihat saya beli Innova, pengen Innova juga. Waduh, gimana caranya? Mondar mandir. Wis, iki mobil Xenia lempar. Mobil Xenia lempar, sedekahkan lagi. Disedekahkan lagi. Tadinya enggak kuat karena bininya tarik ulur sama bini. Tarik ulur biasa, bini halangan. Bini itu memang Masya Allah. Kalau kita enggak sinergi dengan istri, walaupun sedekah susah sukses, betul enggak? Lihat nih ya, karena bini ini bisa menjadi setan. Saya mau cerita soalnya sebelum ke Pak Abi Rasim. Siapa orang bersedekah maka dia telah bisa mengalahkan 70 setan. Orang tidak akan mampu bisa sedekah kalau belum bisa mengalahkan berapa setan? 70. Satu sedekah Allah balas 10 minimal. Bisa 100, bisa 700, bisa kagak ada hitungan. Kiai, ada apa? Saya mau sedekah Kiai. Iya bagus, tapi di rumah ada emas 20 gram. Terus saya izin ngaji nggak sampai kelar, takut saya jadi pelit lagi. Pumpung saya mau sedekah, ya wis pulang. Niatnya mau sedekah emas berapa gram? Berapa gram? 20 gram. Nyampe rumah, buka pintu rumah, buka pintu kamar, buka lemari, buka laci, ngambil emas 20 gram. Tiba-tiba istrinya datang. Apa itu Bang? Romo Yai lagi bikin pondok ini, nyumbang semen lumayan 27 gram juga ada, lumayan dah buat 100 sakmah. Gede amat Pak. Nggak apa-apa, nanti juga dibales jadi 200 gram sama Gusti Allah. Janganlah, 200.000 aja. Allah, 20 gram 200.000. Akhirnya berantem Pak, karena si suami perawakannya tiang listrik, kemudian istrinya kulkas 4 pintu. Siapa yang kalah kira-kira? Siapa yang kalah? Oh, direbut sama istrinya. Udah kagak jadi dia sedekah Pak. Datang lagi ke Kiai, kata Kiai, gimana? Setan 70 sudah dikalahin. Alhamdulillah Kiai, setan 70 sudah saya kalahin, cuman emaknya datang. Paham nggak? Loh, maka Bang Ustadz Abi Rasim ini tadinya mau ngelempar apa itu namanya? Xenia. Kalau NMAX udah jeger, Xenia mau dilempar, cuman sama bini, jangan dulu katanya. Lempar aja, jangan dulu, kan tarik ulur. Nah, akhirnya ada kesempatan, emaknya belum umroh, beliau lempar Xenia jeger, umrohin emaknya.
Alhamdulillah Innova-nya sekarang walaupun second tapi nggak kredit, lunas. Alhamdulillah. Itu masih mahal itu. Cek saja ke Google. Masih mahal tuh, ada nggak? Ada kan? Ada. Alhamdulillah. Jadi orang yang berbakti sama orang tua cepet ibadah hajinya, cepet umrohnya, cepet mendapat keberkahannya. Alhamdulillah. Tuh Pak Bukhari, subhanallah, sebulan berapa juta tadi? 3 juta. Ke emaknya 2 juta, bapaknya emang kudu beda. Seharusnya bedanya itu 3 kali lipat. Kalau ke bapaknya 1 juta, ke emaknya 3 juta. Kenapa? Karena ibu itu derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, betul? Melahirkan, menyusui, betul? Mengandung lagi, betul nggak? Oh subhanallah, nggak kelar-kelar. Bapak apa kerjaannya coba? Ngompak doang dia mah. Itu pun manyos nggak Pak Asep? Manyos nggak? Masya Allah, ibu mengandung berapa bulan? 9 bulan. Wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Tuh. Kemudian melahirkan antara hidup dan mati, betul? Suaminya ikut ngeden kagak? Ngudut doang dia mau begini be. Nengok, Bu, bagaimana Bu Bidan? Udah keluar belum? Baru pembukaan 15 begitu. Berapa emang? 2 ya? Pembukaan 2, lama amat sih. Begitulah. Wah, udah ketiga ini. Udah selesai. Tengah 11 kan targetnya. Oh, begitu lahiran. Ternyata Masya Allah, tugas ketiga menyusui. Berapa bulan? 12 kali 2, 24 bulan. Garis miring 2 tahun. Wa fisoluhu fi amaini. 2 tahun, jangan kurang jangan lebih. Kadang-kadang anaknya nyusu, anaknya tidur, bapaknya ganti. Betul nggak? Pernah nggak ini kameramen? Kelihatan dari giginya biasanya. Kalau yang ompong itu sering. Mana yang ompong nih? 15.000. Yang merasa pernah nyusu sama istrinya. Yang ompong. Nggak ada. Jangan mingkem. Ayo senyum semua. Coba. Jangan mingkem. Pak, coba tengok tetangganya ada yang ompong nggak Pak? Siapa yang ompong suruh ngacung? 15.000. Nggak ada. Sehat Pak. Silakan buka YouTube daripada Dokter Aisyah Dahlan. Manfaat menyusu ke istri. Bener serius. Pernah belum Pak Aib? Sering. Alhamdulillah 50.000. Alhamdulillah tuh, jujur dia soalnya. Yang lain jangan ngaku lagi, udah ini aja satu cukup. Alhamdulillah. Tadi saya pegang HP kemana ya? Oh ini nih. Kembali, amalan yang paling cepat untuk dipanggil oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berbakti kepada siapa? Kedua orang tua. Ternyata ini ya yang diamalkan oleh Pak Bukhari. Coba siapa ini? Pak Ayab sama emak ngasih berapa sebulan? Coba ayo. Almarhum. Ini emaknya masih ada. Ngasih berapa coba ayo? Udah pulang kampung, transfer berapa yo? 1 juta. Oh kalah kan? Subhanallah. Pak Bukhari, wah ngilang lagi. Ada di dalam. Ya mudah-mudahan Pak Bukhari nanti pulang umroh nominalnya naik jadi berapa? 3 juta sama emaknya. Tapi istrinya di sini apa di mana? Pak Bukhari ada. Mudah-mudahan istrinya setuju. Biasanya istrinya yang agak rewel. Mana? Bu, Pak Bukhari pulang umroh ngasih emaknya 3 juta. Setuju nggak Bu? Yakin? 4 juta berarti ya? Bapaknya 1 juta.
emaknya 3 juta. Masya Allah, itu Pak Bukhari langsung jadi dekan nanti, bukan dosen, dekan langsung. Nanti gelarnya kan jadi S3 nah, jadi doktor, profesor Bukhari, MM, SMH, UGD, SPBU, ada semua nanti. Barokah insya Allah. Insya Allah. Nah udah 30 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Amalkan Pak ya, supaya kita cepat haji umroh, tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua. Caranya usahakan memberi ke ibu itu 3 kali lipat dibanding ke bapak. Kalau ke bapak 100.000, ke ibu berapa? 300.000. Kalau ke bapak 1 juta, ke ibu rasakan cepet naiknya, cepet. Ada di atas tower aja langsung, nggak ke Uber, sama tetangga nggak ke Uber, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk doa ada protokol siapa? Ada, alhamdulillah ada sepuh kita di dalam. Dari saya cukup sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.